Halo guys, ketemu lagi di channel saya. Kali ini kita akan mereview desain apa ya, ini namanya saung ya. Desain saung atau desain gazebo, desain kabin begitu ya. Nah, dengan ukuran kalau kita lihat di sini sekitar 13 meter dikali dengan total lebar adalah di sekitar 6 meter ya, kisaran di 13 kali 6 meter. Nah, kita lihat dulu denahnya seperti apa. Jadi bangunan ini sebetulnya adalah bangunan model saung ya teman-teman sekalian, model saung yang itu kita upgrade lah ya. Saung itu kemudian kita upgrade. Jadi ini adalah proyek yang saya dapatkan dari seorang klien yang meminta untuk dibuatkan semacam saung. Itu dia fungsinya untuk bersantai ya. Jadi bukan saung yang dipakai untuk tidur ya. Walaupun rumah ini sebetulnya seperti villa ya, konsepnya dia seperti villa dengan ukuran panjang kali lebarnya sekitar 13 kali 6 meter ya. Tapi di sini tidak ada kamar tidur ya, teman-teman sekalian. Di sini tidak ada kamar tidur. Memang difungsikan untuk berkumpul, bersantai. Jadi ruangannya itu dia pengen ada ruang makan ya, ruang makan yang cukup besar. Jadi kalau kita lihat di sini, masuknya dari sini, teman-teman. Masuk terus langsung ketemu ruang makan dengan kapasitas ya mungkin sekitar 10 sampai 15 orang ya. Untuk meja makannya ini kalau kita masih bisa perluas mungkin ya bisalah 15 orang ya. Terus kemudian di sebelah sana, di sebelah kiri itu ada dapur dan pantry. Nah, di sini ada alat untuk membuat kopi begitu ya. Nah, terus mungkin di sini nanti kita bisa tempatkan kompor tanam seperti itu. Terus ada kitchen sink yang digunakan untuk mencuci piring seperti itu. Kemudian dan kitchen setnya. Di sini ada meja pantry yang bisa dimanfaatkan untuk ngopi ya. Dimanfaatkan untuk ngopi, menyambut tamu-tamu ya di meja kopi sambil bikin kopi, ngopi-ngopi pasti enak di sini ya. Terus bergeser ke sebelah kanan, di sini ada tempat duduk lagi ya, ada tempat duduk yang itu dia menghadap kolam. Nah, jadi ada request dari klien waktu itu di dalam saungnya itu tolong ada buatkan kolam ikan yang cukup lebar ya, cukup luas ya. Nah, jadi di sini konsep kolam ikannya itu adalah panggung ya. Nah, jadi kolam ikan itu dia berada di bawah panggung seperti itu. Kemudian si pengunjung, si tamu yang nantinya akan duduk-duduk di sini, dia bisa sambil santai, sambil lihat ikan, sambil ngasih makan ikan dan seterusnya ya. Nah, terus kemudian di sebelah sana di paling ujung ada tempat duduk. Nah, ini seperti kursi tamu ya, seperti sofa tamu, sifatnya buat santai juga ya. Mungkin makan makanan kecil sambil ngobrol dulu, makan snack ya. Nanti kalau udah makan besarnya sudah siap, bisa menuju ke area utama yang ada di tengah ini, yaitu area ruang makan. Nah, ruang makan di sini juga dia berada di samping kolam ikan ya, berada di samping kolam ikan. Nah, ini jadi kalau kita sambil makan, kita bisa melihat ikan yang ada di kolam tersebut gitu ya. Nah, oke, itu kira-kira untuk dari sisi denah. Kalau untuk akses sebetulnya aksesnya bisa ada dua ya, dari depan sini dan dari samping sebelah sini gitu. Nah, ini bisa ditempatkan di area taman terbuka yang cukup luas, menjadi
suatu ruangan extension dari rumah tinggal misalnya begitu ya, atau memang ditempatkan khusus di suatu lahan yang memang itu difungsikan untuk bersantai ya. Jadi kita punya lahan memang tempatnya mungkin di daerah pegunungan yang dingin ya. Nah, ini kita bisa taruh ini saung atau gazebo atau kabin ini di daerah tersebut. Nah, tapi memang saung ini tidak ada kamar tidur ya, teman-teman sekalian, tidak ada kamar tidur karena kebutuhan juga dari klien, dia tidak meminta kamar tidur. Jadi dia memintanya adalah tempat untuk bersantai seperti itu ya. Nah, ini tentang layout atau denah ruangannya. Kita coba bahas dari sisi konstruksinya begitu ya. Kalau dari sisi konstruksi, bangunan ini dibuat dengan sistem konstruksi kayu. Dengan sistem konstruksi kayu dengan dinding penutupnya itu adalah bata merah dan juga beberapa jendela, pintu dan juga kayu ya. Juga di sini ada kaca nako yang dikombinasikan dengan papan atau triplex seperti itu. Nah, ini sebagai salah satu cara kita bagaimana mendekorasi saung dengan konsep yang semi modern ya. Jadi ini saungnya sebenarnya mungkin kesannya tradisional ya, tapi kita tambahkan unsur-unsur elemen semi modern di dalamnya gitu. Pondasi yang digunakan adalah pondasi batu aja ya, pondasi setempat, pondasi batu, yang mana pondasi ini sangat mudah dikonstruksikan ya. Jadi dia tidak memerlukan alat yang berat dalam konstruksinya. Jadi dia bisa digunakan, dikonstruksikan di berbagai area site atau lahan seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita lihat ke atas ya, strukturnya ini adalah menggunakan struktur kayu dengan struktur rangka. Nah, di sini saya menggunakan sistem struktur kayu yang dijepit seperti ini ya. Struktur kayu yang dijepit ini agar menghemat dari struktur. Nah, kalau kita lihat ukuran penampang kayu secara total itu adalah ukurannya adalah 18 cm dikali 12 cm. Nah, ini kita gunakan kayu dengan penampang 6-12. Nah, jadi kita akan lebih mudah untuk mengkonstruksikan kayu dengan dimensi yang besar menggunakan sistem kayu jepit seperti ini. Dari sisi pembalokan ya, di area lantai ini menggunakan sistem pembalokan yang ditambah dengan bracing ya, seperti ini ada bracingnya. Hal ini akan menguatkan struktur kayu kita semakin rigid begitu ya teman-teman. Nah, ini adalah sistem struktur konstruksi kolom dan balok seperti itu. Kemudian kalau di struktur lantainya, kita coba cek di struktur lantai. Nah, struktur lantainya adalah seperti ini. Jadi kita menggunakan sistem struktur pembalokan ya, sebetulnya ya, pembalokan yang cukup mudah dan sering ditemukan di konstruksi-konstruksi kayu di Indonesia ya, gitu ya. Nah, sedangkan bracing ini sebetulnya untuk menguatkan rangka lantai dari bangunan ini, seperti itu. Untuk struktur penyangga penutup lantai ini menggunakan kayu kaso dengan ukuran 57 seperti itu. Nah, sedangkan kalau untuk penutup lantainya itu adalah menggunakan lantai papan. Nah, lantai papan ini bisa teman-teman ganti dengan lantai multiplex ya, supaya lebih murah. Jadi tidak perlu menggunakan papan ya. Kalau papan itu kan biasanya
cukup mahal ya, kalau papan cukup mahal. Nah, jadi kita bisa menggunakan lantai multiplex dan nanti kita lapis dengan lapisan finishing lantai vinil motif kayu. Nah, itu akan lebih menghemat lagi daripada kalau kita menggunakan lantai papan. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Nah, lanjut ke finishing yang lain. Struktur atap ya. Kalau struktur atap kita menggunakan struktur yang standar. Nah, ini dengan struktur kuda-kuda dengan kemiringan atap miring sebelah ke belakang ya. Ini kemiringannya adalah di sekitar 15 derajat begitu teman-teman. Struktur atap ini digunakan agar kita bisa menghemat ya, agar kita bisa menghemat dari sisi biaya supaya tidak begitu rumit bentuk atapnya, dan juga kita bisa menghemat dari komponen struktur konstruksi atap tersebut. Kemudian di sini kita berikan bracing tambahan ya, agar struktur atapnya semakin kuat seperti itu ya teman-teman. Jadi ini kuda-kuda yang digunakan juga bisa dibilang kuda-kuda yang sangat simple seperti itu. Nah, kemudian di atasnya kita menggunakan gording saja dan langsung penutup atap ini bisa menggunakan metal sheet spandek ya, atau menggunakan bahan yang bitumen ya, atau beberapa merek menyebut Onduline seperti itu. Nah, kira-kira seperti ini desainnya teman-teman sekalian. Untuk elemen pengisi bangunannya ini kita gunakan dinding bata expose supaya lebih hemat, lebih murah dan kesannya natural. Untuk di area atasnya itu menggunakan papan, ada yang kita buat rustic ya, ada juga yang kita finishing cat seperti ini. Nah, terus kemudian di sini dikombinasikan dengan kaca nako dan juga papan triplex ya sebagai komposisi. Nah, kemudian di area kolam, di depan kolam ini ada dinding bata expose yang disusun silang seperti ini agar mendapatkan udara yang sangat baik ya. Jadi kolam ini tidak membuat lembab dari bangunan kayu ini. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman review singkat dari desain saung atau desain kabin ini yang difungsikan untuk tempat bersantai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Setelah ini teman-teman akan melihat hasil akhir dari video animasi dari desain saung dengan ukuran 6x14 ini. Sampai jumpa.